Di sebuah kerajaan di negeri Yaman, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raja Yaman dan pengiring setianya, Ibraha. Kehidupan mereka berjalan dengan baik dan harmonis. Tibalah waktu ketika Raja Yaman ingin berburu bersama Ibraha. Mereka ingin berburu di hutan dengan menunggangi seekor kuda. Raja Yaman menelusuri hutan dengan diiringi Ibraha di belakangnya. Di saat mereka sedang menelusuri hutan, mereka melihat seekor kijang yang keluar dari semak-semak titik. Tetapi Raja Yaman mengusir kijang tersebut. Ibraha yang mengikuti dan melihat raja yang mengusir hewan buruannya, ia pun langsung ingin berburu kijang tersebut dengan panahnya. Namun takdir Allah berkata lain. Panah Ibraha tidak mengenai kijang melainkan melukai telinga Raja Yaman. Raja Yaman marah dan murka kepada Ibraha karena ia telah melukai telinganya. Raja Yaman menyuruh pengawalnya yang lain untuk menangkap Ibraha dan ingin langsung memenggal kepalanya. Ibraha pun tertangkap dan ia langsung dibawa untuk menghadap ke Raja Yaman. Lalu Ibraha membela dirinya dengan menjelaskan bahwa apa yang telah terjadi adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia meminta maaf kepada raja yang mana kesalahan yang tidak sengaja ia lakukan. Ibraha pun berkata, "Ya Tuhanku, bahwa tiada sekali-sekali hamba berniat hendak memanahmu, hanyalah hamba hendak memanah kijang, tetapi dengan kehendak Allah, panah hamba mengenai Tuhan. Hamba meminta maaf kepadamu, jika engkau ampunin, Allah Ta'ala yang akan membalas dan mengampuni dosa raja." Setelah Ibrahim menjelaskan semuanya, tiba-tiba Raja Yaman tergerak hatinya untuk memberikan pengampunan kepada Ibraha dengan Ibraha pergi dari negeri Yaman. "Hai Ibraha, aku akan memaafkanmu, tapi pergilah engkau dari negeri ini." Setelah mendengar hal itu, Ibraha dengan berat hati meninggalkan lebih aman dengan memohon maaf kepada raja. Di saat itu juga, Ibraha langsung bergegas pergi ke negeri yang lain. Dan kabar tentang Ibraha sampai kepada telinga Raja Rinji, ayah Ibraha. Raja Rinji mengirim menterinya untuk membawa Ibraha kembali. Dengan usaha yang keras, akhirnya menteri bertemu dengan Ibraha, dan ia berlayar membawa Ibraha kembali ke ayah ibundanya. Setelah sampai, Ibraha pun bertemu kembali dengan ayah ibundanya. Raja Rinji merasa bahagia dan langsung menyambut kedatangan Ibraha dengan pelukan yang hangat. Suatu ketika, Raja Yaman teringat tentang apa yang telah ia lakukan kepada Ibraha. Ia pun ingin mencari keberadaan Ibraha dan ingin memperbaiki semuanya. Lalu, Raja Yaman pun berniat untuk pergi mencari Ibraha dengan menggunakan kapal. Ketika Raja Yaman pergi melaut, dengan takdir Allah, tiba-tiba terjadilah taufan yang dahsyat, sehingga membuat kapal Raja Yaman tenggelam dan hancur. Raja Yaman pun terdampar di tepi pantai. Ketika ia mulai sadar, ia bertemu dengan seorang nelayan. Nelayan tersebut memberitahukan bahwasannya Raja Yaman telah terdampar di negeri Rinji. Lalu, ia pun berjalan dan menemukan sebuah kedai dari seorang pedagang. Raja Yaman pun masuk ke kedai pedagang itu, lalu ia tertidur di sana. Ketika malam tiba, ada kelompok pencuri yang datang. Mereka mengambil semua harta pedagang tersebut. Mereka juga membunuh pedagang tersebut demi melancarkan aksi pencuriannya. Pagi pun tiba, sedangkan pedagang itu sudah mati dibunuh, dikarenakan Raja Yaman yang berada di bawah kedai tersebut. Ia pun dituduh oleh pengawal dan orang-orang di kerajaan bahwasanya ialah yang telah membunuh pedagang itu. Lalu dibawalah Raja Yaman menghadap Raja Rinji. Raja Yaman sampai di istana, Raja Rinji pun berkata, "Hai fakir, apakah engkau yang membunuh pedagang itu?" Semua orang tidak tahu bahwa mereka sebut fakir itu adalah seorang raja yang berasal dari Yaman. Raja Yaman yang mendengar perkataan Raja Rinji, ia pun mendengar, "Iya Tuhanku, aku terdampar di negeri ini.
dikarenakan di saat aku berlayar, ada taufan yang dahsyat sehingga membuat kapalku hancur, dan aku hanyut di negeri ini. Lalu aku berjalan-jalan di pasar untuk mencari tempat tinggal sementara. Aku pun melihat kedai pedagang itu, lalu aku pun masuk dan tertidur di sana. Aku tidak tahu ada pencuri yang membunuhnya, dan aku tidak tahu peristiwa apa yang terjadi di saat itu, tapi di saat aku bangun, tubuhku sudah banyak berlumur darah. Setelah Raja Yaman menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, lalu Raja Rinji pun berpikir dan berkata di dalam hati, jika ia membunuh, mengapa ia harus tidur di bawah kedainya? Jika ia tidak kuperiksa dengan benar, maka tidak terasa adil. Oleh karena itu, lebih baik aku penjarakan terlebih dahulu. Lalu, dibawalah Raja Yaman masuk ke dalam penjara. Pada suatu hari, Raja Abraha pergi ke balai tepi sungai. Ia melihat semua menteri dan memeriksanya orang di dalam penjara. Tiba-tiba datang seekor lalat hinggap pada makanan balai raja. Lalu Raja Yaman melihatnya dan ia mengambil batu yang tajam dan dilemparkanlah ke lalat itu. Batu yang dilempar Raja Yaman tidak mengenai lalat itu, melainkan mengenai telinga Raja Ibraha. Semua menteri yang melihatnya mengatakan, dia adalah orang yang jahat. Telinga anak raja ia sengaja putuskan. Kesal semua menteri. Setelah kejadian itu, dibawalah Raja Yaman kepada Raja Rijin. Lalu salah satu menteri berkata, telinga anak paduka raja sudah putus dikarenakan seorang fakir ini. Raja pun murka setelah mendengar perkataan tersebut. Lalu Raja Yaman mengatakan, ya tuanku, hamba ini adalah Raja Yaman. Ada seorang pengiring hamba bernama Ibraha. Ia pergi dari negeriku. Lalu aku ingin mencarinya dikarenakan kesalahpahaman di antara hamba dan Ibraha. Setelah Raja Yaman mengatakan itu, ia pun menceritakan kepada Raja Rijin tentang kesalahpahamannya terhadap Raja Ibraha. Setelah Raja Rinji mengatakan semua perkataan dan cerita dari Raja Yaman, maka Raja Rinji turun dari tahta kerajaannya lalu membuka ikat tangan Raja Yaman. Ia memeluk Raja Yaman dan memberikan pakaian yang indah dan layak untuknya. Dan di saat itu terjadi, datanglah Ibraha. Raja Rinji pun langsung berkata, inilah Ibraha anakku. Setelah Raja Yaman mendengarnya, ia pun memeluk Ibraha sambil berkata, inilah perbuatan kita berdua telah dibalaskan Allah Ta'ala. Engkau tidak sengaja memutuskan telingaku, dan aku pun tidak sengaja memutuskan telingamu. Itu semua adalah takdir Allah bagi siapa yang dikehendakinya. Setelah kejadian itu, Raja Rinji memberikan Raja Yaman sebuah rumah betapa adat yang rumah itu sama seperti rumah raja-raja yang lengkap dengan hamba sahaya. Setelah mendapatkan sambutan yang baik dari Raja Rinji, Raja Yaman pun berpamitan untuk pulang ke negeri Yaman. Tetapi sebelum Raja Yaman pulang ke negerinya, Raja Rinji memberikan beberapa emas sebagai bentuk penghormatan atas kedatangan Raja Yaman ke negeri Rinji untuk mencari anaknya Ibraha. Di saat Raja Rinji berpamitan kepada Raja Yaman dan Ibraha untuk pulang, Raja Rinji memberikan pelukan yang hangat kepada Raja Yaman. Raja Yaman pun pulang dengan hati yang bahagia.